Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Ulfia Rahman, NIM F1S119082 dari R003. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proyek saya untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Statistika Terapan mengenai uji korelasi person untuk menentukan hubungan antara dukungan sosial dengan tingkat kebahagiaan individu menggunakan RStudio. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis korelasi. Nah, analisis korelasi itu dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan linear antara dua variabel yang dinyatakan dalam koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Nah, koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf R, di mana nilai R dapat bervariasi dari -1 sampai dengan +1. Nah, nilai R yang mendekati -1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut. Dan nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Koefisien korelasi bisa menjadi positif maupun negatif. Nilai koefisien yang positif berarti hubungan kedua variabel tersebut berbanding lurus, artinya peningkatan variabel X bersamaan dengan peningkatan variabel Y. Sedangkan nilai koefisien yang negatif berarti hubungan kedua variabel tersebut berbanding balik, di mana peningkatan variabel X bersamaan dengan penurunan variabel Y. Selanjutnya, ada beberapa jenis analisis korelasi, seperti korelasi Pearson dan Spearman. Nah, korelasi Pearson merupakan korelasi yang digunakan pada data interval atau rasio, atau dikenal juga dengan korelasi produk momen. Sedangkan korelasi Spearman dilakukan jika data kita adalah data ordinal atau data yang berbentuk ranking. Nah, pada proyek kali ini kita menggunakan teknik uji statistik korelasi person produk momen. Nah, teknik ini merupakan teknik statistik parametrik yang menggunakan data interval atau rasio dengan persyaratan tertentu. Syarat-syarat untuk menggunakan statistik parametrik adalah kedua variabel penelitian menggunakan data interval atau rasio, data terdistribusi normal, dan jumlah data lebih dari 30. Dalam penelitian ini, data yang akan diolah diasumsikan memenuhi syarat-syarat penggunaan person produk momen, sehingga cara ini adalah teknik analisa yang paling stabil dengan tingkat kesalahan paling kecil. Selanjutnya, untuk dataset yang digunakan yaitu data yang bersumber dari situs Kaggle dengan judul data sendiri yaitu World Happiness Report up to 2019. Nah, untuk filenya sendiri dapat kita lihat di sini. Nah, file ini berisi skor kebahagiaan untuk 156 negara beserta faktor-faktor yang digunakan untuk menjelaskan skor tersebut. Nah, skor tersebut didasarkan pada jawaban atas sebagian besar evaluasi kehidupan yang ditanyakan dalam sebuah survei. Baiklah, langsung saja kita masuk ke RStudio-nya. Langkah pertamanya kita harus mengimport dataset yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat data yang sudah kita inputkan tersebut dengan syntax view. Nah, di sini dapat kita lihat ada 156 data, di mana ini terdiri dari kolom country, score, dan beberapa faktor yang menentukan hasil dari skor tersebut. Tapi di sini kita hanya akan melihat apakah ada hubungan yang kuat antara social support ini dengan tingkat kebahagiaan seseorang. Selanjutnya, kita akan mengambil data yang kita perlukan tadi, yaitu data skor. Di sini kita hanya mengambil 30 data. Jadi, data skor tadi kita ubah nama menjadi skor. Selanjutnya, untuk data social support tadi kita ubah saja menjadi indeks. Karena kita hanya mengambil 30 data, untuk lebih memudahkan untuk uji normalitasnya nanti, kita buat saja dalam bentuk data frame dengan nama data 1. Nah, data yang sudah kita ambil tadi,
Selanjutnya itu kita akan melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas sendiri merupakan uji untuk mengetahui apakah suatu data itu mengikuti distribusi normal atau tidak. Terdapat beberapa uji normalitas yang biasa digunakan, yaitu uji Jarbera, uji Kolmogorov, uji Shapiro, dan Kiki-plot. Nah, uji normalitas dilakukan untuk menentukan metode statistika yang tepat. Selain itu, uji korelasi persen hanya dapat dilakukan apabila data yang ada itu sudah terdistribusi normal. Nah, di sini saya menggunakan uji Shapiro. Nah, untuk ketentuannya sendiri, apabila V-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak terdistribusi normal, dan apabila P-value-nya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Ya, untuk sintaknya sendiri yaitu kita menggunakan Shapiro.test, data 1, string score, sekitaran. Nah, dari hasilnya dapat dilihat itu untuk hasil uji normalitas dari data skor itu, nilai p-value-nya adalah 0,1902, yang artinya nilai ini lebih besar dari 0,05, dan berarti data untuk skor itu terdistribusi normal. Selain itu, untuk indeksnya atau social support, itu nilai p-value-nya juga lebih besar dari 0,05, yakni 0,09. Jadi, data tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya itu adalah plot. Nah, plot sendiri sering digunakan untuk mengetahui apakah sebuah variabel memiliki hubungan yang berbanding lurus atau justru berbanding terbalik. Nah, plot juga bertujuan untuk mengetahui arah korelasi atau kekuatan korelasi. Arah korelasi ditunjukkan dengan pola titik pencaran yang mengarah diagonal naik atau turun. Nah, apabila titik pencarannya mengarah horizontal atau horizontal diagonal atau menyebar berbentuk lingkaran, maka ada kemungkinan besar korelasi tersebut tidak memiliki arah. Nah, kekuatan korelasi itu ditunjukkan dengan pola penyebaran titik yang mendekati suatu garis linear atau tidak. Apabila pola penyebaran titik membentuk dan mendekati garis linear, maka korelasi tersebut memiliki hubungan yang kuat, dan apabila pola penyebaran titik membentuk dan menjauhi garis linear, maka korelasi tersebut memiliki hubungan yang lemah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar. Selanjutnya, langsung saja kita buat plotnya menggunakan function plot atau syntax plot. Sekitaran. Nah, dapat dilihat itu untuk arah korelasinya sendiri itu positif. Selanjutnya kita langsung akan melakukan uji korelasi. Dengan syntax core, data 1, index, data 1 string score dengan method person, dan core test itu data 1 string index, dan data 1 score dengan method person juga. Kita run. Nah, di sini dihasilkan untuk nilai korelasinya sendiri itu ada 0,75, dengan nilai uji T atau uji statistik T-nya itu ada 6,1145, dengan derajat kebebasannya itu 28, dan nilai p-value-nya sendiri ada 1,34. Tingkat kepercayaan dari koefisien itu sebesar 95%, dengan nilai 0,541263 dan 0,8774072. Nah, ketentuan hubungan korelasi sendiri menurut Jonathan Sarwono itu, apabila nilainya 0 itu berarti tidak ada korelasi, apabila nilainya di rentang 0,00 sampai dengan 0,25 maka korelasi tersebut sangat lemah, dan apabila jatuh pada rentang 0,25 sampai dengan 0,50 berarti korelasi tersebut cukup, dan jika di rentang 0,50 sampai dengan 0,75 maka korelasi tersebut kuat. Jika di rentang 0,75 sampai dengan 0,99 maka korelasi sangat kuat, dan apabila nilainya adalah 1 maka korelasi tersebut sempurna. Nah,
Yang dihasilkan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dengan tingkat kebahagiaan individu, di mana dengan arah yang positif ini menandakan bahwa hubungan yang signifikan tersebut berbanding lurus, di mana jika semakin tinggi social support atau dukungan sosial yang didapatkan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan orang tersebut. Nah, dan korelasi yang terjadi itu juga korelasi yang kuat. Baiklah, sepertinya cukup sekian penjelasan proyek dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.